Pemirsa, Anda kembali menyaksikan dialog khusus bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kediri dengan tema sore hari ini yakni pelayanan sehari jadi dokumen kependudukan. Nah, saya akan membahas lagi nih pemirsa dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama saya. Saya ingin ke Pak Supangkat lagi nih Pak Supangkat. Tadi kita sudah membahas begitu ya, seberapa penting seseorang memiliki KTP begitu. Nah, kalau sudah memiliki KTP, nah kemudian prosedurnya ini gimana? Kadang ada masyarakat yang dablek begitu Pak, nggak ngurus KTP atau mungkin nggak mau memperpanjang KTP-nya, yang belum memiliki KTP elektronik. Nah ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya sampaikan juga bahwa seseorang itu bisa mengurus KTP harus punya KK dulu. Otomatis seseorang itu harus melakukan pendaftaran penduduk. Oke. Sehingga melalui pendaftaran penduduk seseorang itu mendapatkan nomor induk kependudukan NIK. Nah, setelah mendapatkan NIK itu ya sudah masuk dalam database, baru mengajukan pencetakan KK. Setelah itu perekaman KTP elektronik. Itu bisa dilaksanakan di dinas, bisa dilaksanakan di kecamatan atau di pelayanan keliling sehari jadi itu. Nah, begitu setelah difoto tinggal nunggu aja. Tadi saya sampaikan juga setelah difoto tidak serta-merta bisa cetak karena Betul. nunggu penunggalannya dulu. Karena apa? Penunggalan data itu jadi satu orang diadu dengan data yang ada di database pusat. Betul. Sehingga kalau di sana ada 170 juta sekian itu, ya diadu itu setelah tidak ganda baru dia bisa dinyatakan bisa dicetak KTP-nya. Tidak harus foto ya tinggal senengannya instan. Nah, Opo-opo njaluk dadi. Begitu foto Oke. minta jadi. Itu kan nggak bisa, semua Iya. proses seperti itu. Makan saja proses. Nah. Gitu. ini berbicara mengenai proses. Nah, sebenarnya kalau kita mengurus sendiri begitu ya, pengurusan KTP ini butuh waktu berapa lama Pak? Sepanjang sudah punya KK, sudah perekaman, saya kira kalau sudah perekaman langsung mendapatkan surat keterangan. Oke. Setelah itu nunggu proses penunggalan data itu. Setelah penunggalan data bisa, itu langsung bisa diajukan pencetakan KTP elektronik. Oke, ini saya ingin menegaskan sekali lagi Pak, ini mungkin kalau misalkan saya sudah mempunyai KTP elektronik, kemudian saya berpindah ke daerah B begitu ya sekarang. Nah, ini apakah kadang kan orang tuh masih bingung, aku saya butuh melakukan perekaman nggak ya? Nah ini monggo Pak dijelaskan kepada Iya, iya. pemirsa Pak. Jadi begini, KTP elektronik itu sekarang kan berlaku seumur hidup. Betul. Walaupun di dalam KTP panjenengan itu tercantum 2017. Oke. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 itu apa KTP elektronik itu berlaku seumur hidup. Nah, itu bisa berubah kalau ada perubahan elemen data. Contoh pindah alamat. Oke. Kemudian perubahan status itu bisa mengajukan KTP elektronik. Kalau mau pindah berarti mengajukan surat pindah dulu, kemudian KTP nanti dicabut di daerah tujuan. Setelah itu diterbitkan mengajukan kalau di dinas kependudukan satu paket ya, surat pindah datang itu sekaligus mengajukan KK sekaligus nanti mengajukan KTP elektronik. Tidak Oke. usah foto lagi. Karena apa? Perekaman itu hanya diwajibkan sekali. Kalau beberapa kali tidak akan jadi, yang jadi adalah yang pertama. Oke. Seperti itu. Oke, tadi pemirsa sudah dijelaskan begitu ya, perekaman KTP elektronik itu hanya dilakukan sekali saja. Nah ini Pak Eko mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak dari perbincangan ini tadi Pak? Jadinya prinsipnya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Pangkat ya, prinsipnya foto atau perekaman itu sekali ya, kami sarankan sekali karena apa, begitu kita foto lebih dari sekali tentunya akan merepotkan ya. Perlu diketahui begitu data itu ganda ya misalnya seperti itu nantinya akan merepotkan yang bersangkutan tentunya karena apa, untuk di wilayah daerah ya, di daerah-daerah ini tidak ada akses atau tidak mempunyai kewenangan untuk menghapus data seseorang ya, tapi Betul. apabila terjadi data ganda kita ajukan ke pusatnya, di sana terkumpul dari mungkin bisa ribuan penghapusannya, permintaan penghapusan dari daerah-daerah. Dari sana butuh proses, butuh waktu kurang lebih 3-4 bulan ini baru bisa terhapus data itu. Apabila sudah terhapus, baru penduduk yang bersangkutan bisa
proses perekaman ulang. Oke. Untuk selanjutnya bisa proses dokumen-dokumen berikutnya seperti itu kira-kira. Oke, itu tadi mengenai seluk-beluk tentang pembuatan KTP elektronik, nah ya begitu. Ya. Nah ini dokumen lain ini yang diterbitkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri ini mengenai surat pindah. Ini bagaimana sih prosedurnya Pak, surat pindah itu sendiri? Jadi proses penerbitan surat pindah tentunya apabila ada perubahan atau perpindahan penduduk, misalkan dari wilayah A masuk ke wilayah kabupaten, tentunya yang harus dipahami harus berawal dari desa, kecamatan, kemudian dinas kependudukan dan pencatatan sipil asal dibawa ke daerah tujuan, ya desa, kecamatan, kemudian terbit surat pindah kedatangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil tujuan, ya sehingga bisa proses ya. Kalau di Kabupaten Kediri sini seperti ya tadi sudah dibahas oleh beliau ya Pak Pangkat, kita menerbitkan satu paket ya kalau di kabupaten. Begitu surat kedatangan atau pindah datang terbit, nanti muncul kartu keluarga yang bersangkutan sehingga bisa proses KTP elektronik yang bersangkutan. Jadi sekali ngurus bisa terbit ketiga dokumen yang bersangkutan gitu. Harapan kami ini efisiensi mungkin dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya transportasi bolak-baliknya ini ya. Mungkin ini yang kita maksudkan untuk memberi kemudahan-kemudahan ya, dan pendekatan pelayanan tadi ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini saya ingin kembali ke Pak Pangkat. Kalau kita melihat banyak kasus ada misalkan kakak ganda memiliki kakak ganda, ini kadang kan ada yang begitu Pak. Ini seperti apa Pak menanggapi hal tersebut dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika mereka memiliki kakak ganda misalkan? Kakak ganda itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, pada waktu pendataan tahun 2010 itu mungkin seseorang itu didaftarkan di dua tempat sehingga memperoleh dua NIK. Betul. Jadi ngomongnya anaknya itu di daerah lain sudah menikah, kemudian bapaknya ibunya orang di Kediri, biasanya wong tua iki daftar nama adikmu, bisa masuk lagi di sana didaftar, di sini juga didaftar. Okay. Sehingga itu menjadi data ganda. Nah, data yang seperti itu dama dirjen itu disisihkan. Jadi kalau punya dua kakak ganda itu disisihkan salah satu. Kenapa kok disisihkan? Bukan dihapus. Orang itu biar datang, kemudian ngurus, milih alamatnya mana. Dari dua alamat yang sudah tercantum ya, di masing-masing dia milih kakak. di mana sehingga kita melakukan penghambusan yang di daerah lain. Kalau yang milih yang Kediri, kita koordinasi dengan Dispenduk di tempat sana untuk diadakan penghambusan data. Kemudian yang kedua, kemungkinan juga perolehan kakak itu yang punya dua itu biasanya seseorang itu mempunyai kakak sebelum perekaman KTP elektronik massal. Nah, oke. Karena apa? Perekaman KTP elektronik massal itu pada waktu itu diperbolehkan. Semua penduduk boleh melakukan perekaman KTP elektronik di mana saja. Dengan syarat penduduk tersebut harus menjadi penduduk di mana dia melakukan perekaman tanpa surat pindah. Padahal dia sudah punya kakak di Kediri. Oke. Sehingga dia punya dua kakak fisiknya, tapi dalam data kalau seperti ini hanya satu. Karena apa? Begitu dia melakukan perekaman KTP elektronik, data yang ada di Kediri pindah di mana dia melakukan itu. Secara otomatis pindah ke situ. Secara ya, sistem Pak? Seperti itu. Okay. Sehingga kakak yang dipegang di Kediri ini beda motor bodong kayaknya apa-apa nih seperti itu. Dan ini banyak biasanya nih wong desa aku punya kakak lagi. Nah iya fisiknya. Tapi begitu kita cek ke dinas yang ini tidak ada apa-apa, tidak punya data di dinas, tapi yang melekat datanya adalah data yang ada KTP elektroniknya, itu yang dipakai data kita. Kenapa kok dipakai data KTP elektronik? Data KTP elektronik itu dipakai karena data itu sudah disetujui oleh masing-masing orang. Kalau jenengan ingat foto KTP elektronik, begitu diklik NIK, langsung suruh baca
Betul. dibacakan sudah betul Bu, sudah. Setelah itu jenengan mesti tanda tangan. Berarti Betul. data itu sudah jenengan ACC. Oke. Setelah direkam semua, disuruh baca lagi. Begitu Bu, tanda tangan. Data itu sudah disetujui oleh 2 kali oleh yang bersangkutan. Sehingga data itu dianggap valid. Tapi nyatanya yang ngono itu. Orang-orang kadang-kadang ada yang begitu antri kesuwen, ya, sehingga di belakang juga ada yang salah. Tapi semua buatan manusia kan tidak ada yang sempurna. Betul. Kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, Pak Eko ada yang ingin ditambahkan Pak Eko menanggapi yang disampaikan oleh Pak Supangkat? Jadi ya betul apa yang tadi disampaikan Pak Pangkat tadi. Jadi banyak sekali permasalahan di lapangan ya terkait dengan apa namanya, di SOP kami memang betul ya, sebelum seseorang itu melakukan perekaman ini kita bacakan dulu. SOP memang seperti itu ya. Kita bacakan Bapak Ibu namanya bla 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 sampai semua elemen itu kita bacakan sampai dengan elemen yang terakhir di sana mungkin alamat ya. Nah, setelah itu menyetujui dan menandatangani. Artinya beliau itu pasti menyetujui dan mengetahui ya, seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan ya setelah beberapa saat kemudian fisik KTP elektronik yang bersangkutan jadi ini banyak permasalahan ternyata. Tapi kita nggak kaku ya, tetap nanti apapun permasalahannya kita selesaikan nanti, seperti itu kita. Oke, kalau kita melihat kendala-kendala tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Supangkat, oleh Pak Eko, nah ini mengatasinya ini seperti apa? Mungkin dilakukan kembali sosialisasi atau seperti apa Pak? Ya, kita upayakan sosialisasi baik melalui media elektronik, media cetak dan lain sebagainya, termasuk beberapa pekan juga begitu kita sosialisasikan di beberapa stasiun radio juga begitu ya. Alhamdulillah ini juga cukup efektif ya, terbukti permasalahan di lapangan sudah agak Mulai berkurang ya, begitu ya? berkurang seperti itu kira-kira. Oke, luar biasa sekali pemirsa, menarik pembahasan saya bersama Pak Supangkat dan juga Pak Eko. Ini dari Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Monggo pemirsa JTV dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri yang ingin bergabung bersama saya sore hari ini, bisa melalui telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257 tentang tema kita yang sangat menarik sore hari ini, yakni pelayanan sehari jadi dokumen kependudukan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Tapi bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung, sabar karena Dialog Khusus akan segera kembali usai jeda iklan.